Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat, Bapak Kastupal Lemdiklat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Mardias Kusin Dwi Hananto SIK MHum. Yang kami hormati, para PJU Stupal Lemdiklat Polri, para gadik maupun pengasuh yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepemimpinan Polri kepada kami. Yang kami hormati, penguji 1 dan penguji 2, serta pembimbing prokap kami, Bapak Ibnatoni Ardiansah SH. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya. Sampai saat ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga bisa menyelesaikan penulisan prokap ini. Salawat beriring salam tidak lupa kami hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan berbahagia ini, kami akan memaparkan hasil penulisan prokap kami yang berjudul Peningkatan Kinerja Satuan Reserse Narkoba Polres Kuansing dalam memberantas peredaran gelap narkotika guna mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami melanjutkan pemaparan singkat ini, kami mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Erwin Eskom MH, nomor siswa 2024 0303 0458. Status K1, asal pengiriman Polda Riau, jabatan terakhir PS Kanit Idik 2 Sat Narkoba Polres Kuansing. Adapun latar belakang dan pokok persoalan dalam penulisan prokap ini yaitu narkotika adalah substansi atau obat yang memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan dan memiliki efek psikoaktif yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Pokok-pokok persoalan diantaranya 1. Bagaimana kondisi peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Kuansing. Kemudian kedua, bagaimana kondisi organisasi Satuan Reserse Narkoba Polres Kuansing. Ketiga, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Satuan Reserse Narkoba Polres Kuansing dalam mengatasi peredaran gelap narkotika. Kemudian yang keempat, bagaimana langkah antisipasi terhadap risiko yang berdampak pada kegagalan upaya peningkatan kinerja mengatasi peredaran gelap narkotika. Dalam penulisan prokap ini dibatasi ruang lingkup yaitu pada upaya peningkatan kinerja Satuan Reserse Narkoba Polres Kuansing dalam memberantas peredaran gelap narkotika guna mewujudkan Kamtibmas yang kondusif dengan menggunakan data pada tahun anggaran 2023 sampai dengan tahun anggaran 2024. Adapun maksud dalam penulisan prokap ini untuk memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran dalam peningkatan kinerja Satuan Reserse Narkoba Polres Kuansing dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Kemudian juga untuk memenuhi salah satu persyaratan penyelesaian pendidikan SIP Angkatan ke-53 tahun 2024. Selanjutnya prokap ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban secara ilmiah sebagai peserta didik selama mengikuti pendidikan. Adapun tujuan dalam penulisan prokap ini untuk mendeskripsikan kondisi faktual mengenai kondisi peredaran gelap narkotika, kondisi organisasi Satuan Reserse Narkoba Polres Kuansing, upaya yang dilakukan untuk memecahkan masalah peredaran gelap narkotika, dan langkah antisipasi terhadap risiko yang berdampak pada kegagalan upaya mengatasi peredaran gelap narkotika. Sementara untuk manfaat dalam penulisan prokap ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk Satuan Reserse Narkoba dalam memberantas peredaran gelap narkotika guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Dalam pengumpulan data dalam penulisan prokap ini, yang pertama yaitu dengan teknik pengumpulan data, kemudian data tersebut dianalisis dan dituangkan dalam penulisan yang sistematis, yaitu bab pertama pendahuluan, kemudian bab kedua kondisi faktual, bab 3 pemecahan masalah, dan bab 4 penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun objek penelitian dalam prokap ini yaitu Polres Kuantan Singingi yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi di Provinsi Riau, di mana Kuantan Singingi diapit oleh beberapa kabupaten, diantaranya adalah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Siak. Adapun kondisi demografis Kabupaten Kuansing mencakup beragam informasi tentang populasi, etnis, agama, pendidikan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Situasi Kamtibmas di Polres Kuansing dapat beragam, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut. Namun, secara umum, Polres Kuansing berupaya menjaga dan meningkatkan situasi Kamtibmas agar tetap kondusif dan aman bagi masyarakat. Sementara kondisi organisasi Sat Narkoba Polres Kuansing
memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tugas utama Satuan Reserse Narkotika tersebut melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus narkotika. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi intelijen, melakukan pengintaian, dan pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk menindaklanjuti kasus-kasus narkotika. Untuk kekuatan personil, dalam penelitian yang kita lakukan bahwa masih terdapat kekurangan jumlah personil saat ini terhadap JSP yang ada, sehingga pelaksanaan kerja menjadi tidak maksimal. Kemudian sarana dan prasarana perlu adanya pemeliharaan yang baik serta peremajaan untuk sarana dan prasarana dimiliki sehingga pelaksanaan tugas menjadi maksimal. Deskripsi permasalahan. Yang pertama yang menjadi deskripsi permasalahan itu terdapat peningkatan yang signifikan dalam peredaran gelap narkotika di wilayah Kuansing. Narkotika seperti ganja, sabu-sabu, atau jenis obat terlarang lainnya makin mudah diperoleh dan disebarkan di masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif yang serius, termasuk penyalahgunaan narkoba oleh remaja dan merusak kesehatan serta stabilitas sosial. Kemudian kedua, unit reserse narkoba Polres Kuansing mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya, baik itu personil, peralatan, ataupun anggaran. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan penyelidikan, penggerebekan, dan penangkapan terhadap jaringan peredaran narkoba yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Kemudian yang ketiga, dalam beberapa kasus, terdapat kemungkinan adanya keterlibatan oknum anggota kepolisian sendiri dalam aktivitas peredaran narkoba. Hal ini bisa menjadi hambatan serius dalam upaya pemberantasan karena korupsi internal dapat membocorkan informasi rahasia atau bahkan melindungi para pelaku kejahatan. Dalam pemecahan masalah, dalam program ini kita melakukan analisa SWOT, di mana faktor eksternal yaitu peluang. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dalam bentuk anggaran tambahan untuk meningkatkan kapasitas operasional dan pengembangan sumber daya manusia di unit reserse narkoba Polres Kuansing. Kemudian lembaga pendidikan, sekolah dan lembaga pendidikan dapat berperan penting dalam memberikan edukasi kepada siswa tentang bahaya narkoba. Sementara faktor eksternal menjadi ancaman yaitu pengedar narkotika dan anggota sindikat peredaran gelap narkoba bisa menggunakan kekerasan atau ancaman terhadap petugas kepolisian dan keluarganya sebagai bentuk intimidasi. Kemudian korupsi dan pengaruh, pengedar atau sindikat peredaran gelap narkoba mungkin mencoba untuk menyuap atau memberikan suap kepada anggota kepolisian untuk mempengaruhi hasil penyelidikan atau menyembunyikan kegiatan ilegal mereka. Hal ini dapat merusak integritas dan efektivitas unit reserse narkoba. Sementara faktor internal yang menjadi kekuatan yaitu unit reserse narkoba Polres Kuansing memiliki personel yang telah menerima pelatihan khusus dalam bidang penegakan hukum narkotika. Kemudian teknologi dan peralatan, unit reserse narkoba Polres Kuansing mungkin dilengkapi dengan teknologi canggih dan peralatan investigasi yang membantu mereka dalam melacak, mengumpulkan bukti, dan mengidentifikasi jaringan peredaran narkotika. Hal ini termasuk pemantauan telemokalisasi, analisis forensik digital, dan peralatan pengujian narkotika. Sementara faktor internal yang menjadi kelemahan yaitu unit reserse narkoba Polres Kuansing mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya, seperti personil, peralatan, dan anggaran. Keterbatasan ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk melakukan penyelidikan yang mendalam, operasi penangkapan, dan kegiatan pencegahan yang efektif. Keterbatasan teknologi dan peralatan mungkin tidak dilengkapi dengan teknologi dan peralatan investigasi yang memadai untuk menghadapi taktik baru dan canggih. Upaya pemecahan masalah yaitu melalui preemptif, yaitu kegiatan pembinaan penyuluhan yang dilakukan untuk pembinaan terhadap masyarakat mengenai bahaya narkotika. Kemudian preventif, pengawasan dan patroli yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan peredaran gelap narkotika. Kemudian terakhir adalah represif, penegakan hukum, yaitu tindakan penegakan terhadap pelaku pengedar narkotika. Dalam program ini kita mengidentifikasi risiko, yaitu pertama ancaman kekerasan. Anggota satuan bisa menghadapi ancaman fisik atau kekerasan dari para pelaku narkotika atau sindikat peredaran gelap. Hal ini dapat mengancam keselamatan dan keamanan personil satuan serta keluarga mereka. Kemudian identifikasi itu korupsi internal, keterlibatan anggota satuan dalam aktivitas korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau finansial. Adapun langkah antisipasi risiko yaitu pelatihan dan peningkatan kesadaran, melakukan pelatihan reguler kepada anggota satuan tentang risiko mungkin yang dihadapi. Kemudian penguatan integritas dan pengawasan internal, memperkuat mekanisme pengawasan. Kesimpulan, peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius. Kemudian kedua, saat ini perlunya ada peningkatan dari segi wawasan, dalam hal ini pelatihan serta meningkatkan taraf pendidikan bagi anggota Satgas Narkoba Polres Kuansing. Kemudian yang ketiga, peningkatan kinerja Satuan Reserse Narkoba Kuansing dalam pemberantasan narkoba melalui kegiatan preemptif. Keempat, Satgas Narkoba Kuansing bekerjasama dengan stakeholder internal dan eksternal. Dalam program ini kita merekomendasikan kepada pimpinan pertama perlu adanya perhatian serius untuk masalah narkotika agar tidak menjadi sebuah masalah kamtipmas dengan cara bergerak cepat dalam mengatasi peredarannya di wilayah hukum Polres Kuansing, melakukan pelatihan secara berkala kepada anggota satuan tentang teknik-teknik penyelidikan narkotika, taktik integrasi penggunaan teknologi, investigasi, serta peningkatan kemampuan
komunikasi dan negosiasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan interaksi langsung dengan masyarakat melalui program-program penyuluhan, pertemuan komunitas dan media sosial untuk membangun kepercayaan, meningkatkan partisipasi dan mendapatkan dukungan dalam upaya pemberantasan narkotika. Keempat, melakukan evaluasi rutin terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam operasi pemberantasan narkotika, serta melakukan pembelajaran dari pengalaman untuk terus meningkatkan strategi, taktik, dan prosedur operasional. Demikianlah paparan singkat prokap yang saya tulis. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.